Misteri sosok calon pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mulai terkuak sedikit demi sedikit. Sampai saat ini Presiden Joko Widodo memang belum mengumumkan siapa calon Panglima TNI pengganti Hadi. Namun publik mulai menafsirkan sejumlah nama yang berpotensi besar untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Publik menafsirkan sejumlah nama berdasarkan kode-kode yang muncul dari sikap Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dalam sejumlah kesempatan saat acara publik. Peristiwa terbaru yang dianggap kode calon Panglima TNI dari Jokowi ketika Presiden terbang menuju Eropa untuk mengikuti serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Ketika itu, Presiden akan menghadiri KTT G20 di Roma, COP26 di Glasgow, kemudian lanjut terbang ke Uni Emirat Arab. Dari rombongan yang melepas keberangkatan Jokowi, nampak Kasat Jenderal Andika Perkasa turut hadir. Selain Jenderal Andika, hadir juga Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Mensesnek Pratikno. Pada kesempatan sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bakal ikut melepas Jokowi jika di sana hadir Kapolri Jenderal Sigit. Namun kali ini yang hadir adalah Kasat Jenderal Andika Perkasa. Sebelum itu, candaan Jokowi kepada Jenderal Andika juga menuai sorotan. Momen Jokowi melempar candaan ke Iriana dan Andika itu terjadi setelah upacara HUT ke-76 TNI di halaman Istana Merdeka selesai pada Selasa 5 Oktober 2021 lalu. Ketika itu Jokowi bersama Ibu Negara dan Wapres Ma'ruf Amin beserta Wuri Estu Handayani meninjau alutsista di depan Istana Negara. Sejumlah pejabat lain turut mendampingi, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Jokowi nampak berdialog dengan Hadi di depan deretan kendaraan taktis yang dipamerkan. Kode Andika jadi Panglima TNI ini menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno dapat dilihat berdasarkan momen-momen itu yang seolah menjadi sinyal penting dari Jokowi soal calon Panglima TNI yang akan dipilihnya. Publik pun menilai kode itu lebih condong untuk kasat. Momen semacam ini pasti dikaitkan dengan momen pergantian Panglima TNI. Publik menangkap begitu banyak kode keras bahwa Jokowi dinilai lebih condong ke Andika sebagai Panglima TNI yang baru, kata Adi kepada wartawan Jumat 29 Oktober 2021. Selanjutnya, Adi juga menyinggung candaan Jokowi saat kegiatan meninjau pameran alutsista ketika peringatan HUT TNI. Saat itu, Presiden bercanda kepada istrinya Iriana Jokowi, apakah mau disopiri naik kendaraan taktis oleh Jenderal Andika. Misalnya soal candaan Presiden yang minta Andika menjadi sopir Ibu Negara saat HUT TNI, jelas kode penting termasuk momen
Andika saat melepas kepergian Jokowi ke Eropa, kata dia. Lebih lanjut, Adi menilai pesan politik Jokowi melalui kode dan simbol. Pesan itu, lanjut Adi, juga diungkapkan Jokowi dalam candaan. Jokowi itu orang Jawa, pesan politiknya tidak direct, tapi melalui kode, simbol, gestur, bahkan candaan. Tuturnya. Mengenai kode untuk Andika pun disampaikan oleh P3 menafsirkan momen melepas Jokowi sebelum keluar negeri sebagai bentuk kode kepemimpinan Presiden Jokowi yang berasal dari Solo. Dengan gaya Solo, bisa saja kita menafsirkan bahwa calon Panglima TNI yang akan dimintakan persetujuan DPR adalah Andika Perkasa, ujar anggota Komisi 1 fraksi P3 Saifullah Tamliha kepada wartawan Sabtu 30 Oktober lalu. Dia menilai pelepasan kunker Jokowi tidak lazim dilakukan oleh kepala staf. Untuk itulah dia menafsirkan momen itu merupakan kode kuat Jokowi. Tampaknya Jenderal TNI Andika Perkasa akan berkarir di TNI sampai pensiun. Pelepasan kepergian Presiden sebagai Panglima tertinggi memang tidak lazim dilakukan kepala staf. Biasanya langsung oleh Panglima TNI, ujar Tamliha. Namun, begitu, Tamliha tetap menunggu surat Presiden yang dikirimkan. Surat itu rencananya dikirim 1 November 2021. Nama pastinya calon Panglima TNI saya perkirakan adalah hari Senin pekan depan. Penyerahan surpres tidak mesti pada saat Presiden berada di dalam negeri. Saya meyakini surpres tersebut sudah ditandatangani. Surpres ini surat Presiden kayaknya. Tersebut sudah ditandatangani sebelum Pak Jokowi bertolak ke luar negeri, ujar dia. Nah, jangan spekulasi soal kode Panglima. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Bobi Adityo Rizaldi kepada wartawan pada Sabtu lalu. Menurutnya beberapa pihak menyebut tidak ada kode soal Panglima TNI. Golkar menilai momen itu hanya protokol kenegaraan, tidak ada yang istimewa. Saya rasa bukan hal istimewa, hanya standar protokol kenegaraan saja. Karena Panglima TNI berhalangan sedang menghadiri acara lain. Anggota DPR dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, juga menilai tidak ada sinyal di balik Kasat Jenderal Andika Perkasa melepas Jokowi untuk kunjungan kerja ke Eropa. Dia menyebut pelepasan yang dilakukan Kasat sesuai ketentuan yang berlaku. Kasat mewakili Panglima TNI karena Panglima TNI berhalangan, nggak perlu dibahas lagi. Itu hak prerogatif Presiden, kata TB Hasanuddin. Dia menilai tidak ada yang spesial dari Jenderal Andika menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk melepas Jokowi. Menurutnya, urutan perwakilan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Urutannya Kasat. Kalau Kasat juga berhalangan, ya Kasal. Kalau Kasal juga berhalangan, KSAU. Itu ketentuan yang berlaku, ucap Hasanuddin. Pakar militer dan Hankam, Dr. Koni Rahakundini Bakri mengurai hal tersebut. Dia awalnya mengatakan timbulnya interpretasi terhadap Andika Perkasa menjadi Panglima TNI berikutnya sebagai hal yang wajar. Pemunculan Kasat Jenderal Andika Perkasa melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Roma kemarin memang banyak menimbulkan interpretasi yang seolah diarahkan pada preferensi politik Presiden untuk Panglima TNI berikutnya, kata Koni. Namun begitu, Koni menyebut masih ada waktu juga bagi Jokowi menemui Kasal Laksamana Yudo Margono atau KSAU Marsikal Fajar Prasetyo
sepulang dari acara di Italia. Hal ini, kata dia, lantas menepis spekulasi terhadap Andika. Namun, bagaimana jika Presiden menemui Kasal Laksamana Yudho Margono sepulang dari Italia? Semisal untuk berdiskusi tentang persiapan AL